فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik. Pada pertemuan yang lalu, telah kita selesaikan pembahasan mengenai alamatul ismi. Yang disebutkan di sini berapa alamat, Sufyan? Tanda-tanda isim ada berapa yang disebutkan oleh pengarang Jurumiyah? Khabar, tanwin, 3, masuknya alif dan lam, yang keempat masuknya huruf khabar. Baik. Dan di antara huruf tersebut adalah huruf qasam. Nah, ini 4 tanda yang disebutkan. Dari keempat tanda tersebut berdasarkan letaknya dibagi menjadi 2. Yang tadi yang pertama. Berdasarkan letak tanda tersebut dibagi menjadi 2, yaitu keempat tanda tadi, khabar, tanwin, al, kemudian huruf khamsah. Berdasarkan letaknya sebagai tanda isim itu dibagi menjadi 2, yaitu khabar dan tanwin. Letaknya di akhir. Khabar dan tanwin sebagai tanda bagi isim yang letaknya di akhir. Kemudian al dan huruf khabar letaknya di awal. Baik, berdasarkan letaknya dibagi menjadi 2. Tanda yang terletak di awal kata dan yang di akhir kata. Tanda yang terletak di awal kata yaitu apa? Diulangi lagi. Apa baik? Tanda yang letaknya di awal kata yaitu huruf qasam yang termasuk dalam huruf khabar secara umum dan masuknya al. Kemudian tanda yang letaknya di akhir kata adalah al-khabar yang merupakan ibarat dari kasrah dan tanwin. Baik. Dan kemarin kita tambahkan 1 tanda, yaitu apa? Al-isnad ilaih, yang tidak disebutkan oleh pengarang, yaitu al-isnadu ilaih, yang dikatakan di sini merupakan tanda yang paling bermanfaat. Tanda yang paling bermanfaat untuk menentukan suatu kata itu isim. Dengan isnad ilaih ini, penyandaran kepadanya atau al-hadithu anhu, bisa diketahui keisiman suatu kata yang tidak bisa diketahui dengan keempat tanda-tanda sebelumnya. Yaitu keisiman apa? Bisa diketahui dengan tanda isnad ilaih ini keisiman suatu kata yang tidak bisa diketahui oleh tanda-tanda yang lain, yaitu apa? Nah, isim-isim dhamir. Baik, isim-isim dhamir pada kumtu misalnya. Pada kumtu ikhwanillah, kumtu
Kuntu. Ini isim. Baik. Tak pada kuntu, ini isim taknya. Tidak bisa kita ketahui keisiman tak tersebut dengan tanwin, tidak ada. Dengan kasrah juga tidak ada, al juga tidak ada. Baik, huruf jar juga tidak ada. Lalu dengan apa kita mengetahui tak ini isim? Yaitu dengan satu tanda yang disebut dengan al-isnadu ilaih. Baik, kenapa? Karena tak ini yang dibicarakan dalam kalimat kuntu. Ya, aku telah berdiri. Baik, yang dibicarakan adalah tak ini aku, yang kembali ke an. Baik, dibicarakan bahwasanya dia melakukan suatu perbuatan yaitu al-qiyam. Baik. Dan memang tanda ini tidak disebutkan karena mungkin bagi para pemula butuh ya, pemahaman lebih. Oleh karena itulah dalam kitab Julumiyah tidak disebutkan, walaupun sebenarnya tanda tersebut merupakan tanda yang sangat penting. Dan insya Allah akan dipahami pada kitab-kitab berikutnya. Diingat-ingat saja bahwasanya tambahan atas 4 alamat-alamat isim yang disebutkan ini, ya, alamat yang kelima yaitu al-isnadu ilaih. Dengannya bisa diketahui keisiman dhamir-dhamir. Baik. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, alamatul fi'li. Tanda-tanda fi'il. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wal fi'lu yu'rafu bil qad was-sini wa sawfa wa ta'id ta'nits sakinah. Dan fi'il diketahui dari dua temannya, yaitu isim dan huruf. Bisa diketahui dengan apa? Biqad, dengan adanya qad, wasin, yang kedua dengan sin, wasaufa, yang ketiga dengan saufa, wa ta'id ta'nits sakinah, dan yang keempat dengan ta'nits as-sakinah. Baik. Jadi setelah beliau menyebutkan tentang tanda-tanda isim, beliau masuk kepada kata jenis yang kedua yaitu fi'il. Bagaimana kita bisa mengetahui tanda-tanda fi'il atau mengetahui suatu fi'il itu, suatu kata itu fi'il, yaitu dengan melihat adanya tanda-tanda yang disebutkan di sini. Baik, asyar. Ba'da an dzakara al-musannifu 'alamatil ismi, syar'a fi dzikri 'alamatil fi'li. Setelah pengarang menyebutkan tanda-tanda isim yang 4 tadi, pengarang mulai menyebutkan tanda-tanda fi'il. Fadzakara 4 alamatin idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin aw ra'aita annaha taqbaluha arafta annaha fi'lun. Beliau menyebutkan 4 tanda-tanda di sini. Yang apabila engkau mendapati satu saja dari 4 tanda tersebut ada pada suatu kalimat, ikhwanillah, atau tidak mendapati tapi engkau melihat bahwasanya suatu kata bisa menerima tanda-tanda tadi, maka engkau mengetahui bahwasanya kata itu adalah fi'il. Jadi 4 tanda yang akan disebutkan ini, kapan saja ada salah satunya pada suatu fi'il, pada suatu kata, maka kata itu adalah fi'il. Atau dia bisa menerima, walaupun tidak terlihat, tapi dia bisa menerima tanda-tanda tersebut, maka kita bisa menghukuminya sebagai fi'il. Wahiyya qad,
Keempat tanda tersebut yaitu yang pertama qad. Qad ikhwanillah ini adalah huruf. Tayyib. Wa hiya harfun. Qad adalah huruf. Tapi huruf yang mempunyai makna. Min ma'aniha at-tahqiq, dan di antara makna qad adalah at-tahqiq, menunjukkan benarnya kejadian tersebut, bahwasanya kejadian yang diberitakan dalam fi'il itu benar-benar terjadi. Tadkhulu 'ala al-madhi nahwu qawlihi ta'ala qad sami'a Allah. Qad ini bisa masuk pada fi'il madhi sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala qad sami'a Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendengar. Baik. Berarti ketika kita lihat setelah atau sebelum qad itu ada sami'a, maka sami'a ini kita hukumi apa? Kita hukumi sebagai apa, Sofia? Sebagai fi'il. Baik. Berarti sami'a adalah fi'il. Kenapa? Karena dia bisa menerima qad. Ya, sebelumnya ada qad. Qad sami'a. Baik, berarti sami'a adalah fi'il. Dan apabila masuk pada fi'il mudhari' maknanya tadi yaitu at-tahqiq, menunjukkan kejadian benar-benar telah terjadi. Wa 'alal mudhari', dan qad juga bisa masuk pada fi'il mudhari'. Nahwu qawlihi qad ya'lamu Allah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala qad ya'lamu Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Baik. Di sini pengarang menyebutkan satu makna saja dari qad, ya, baik masuk pada fi'il madhi maupun fi'il mudhari', yaitu menunjukkan makna at-tahqiq. Apa makna at-tahqiq ini, Bapak? Nah, menunjukkan bahwasanya kejadian itu benar-benar telah terjadi. Baik, misalnya qad sami'a, mendengar itu sungguh-sungguh, ya. Mendengar ini bila fi'il madhi. Baik, menunjukkan at-tahqiq, ya, benar-benar yang merupakan kandungan fi'il tadi itu ada penegasan. Baik. Nah, di sana makna yang lebih banyak digunakan untuk qad ketika masuk fi'il mudhari' ikhwanillah memiliki makna at-taqlil. Memiliki makna at-taqlil, yaitu makna sedikit. Dan ini banyak. Kalau kita dapati qad masuk pada fi'il mudhari', maka maknanya kebanyakannya adalah at-taqlil. Tidaklah kita maknai qad pada fi'il mudhari' ini bermakna at-tahqiq, kecuali ya pada perkara-perkara yang memang betul-betul ya diketahui ya kejadian yang dikandung oleh fi'il tadi benar-benar ada. Misalnya qad ya'lamullah, qad 'alimallah. Ini mesti, karena tidak bisa kita katakan terkadang qad 'alima, qad ya'lamullah. Ini mesti bermakna betul-betul ya penegasan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin kemudian bermakna ya ilmunya itu bermakna taklil. Terkadang Allah mengetahui, ini tidak akan mungkin. Adapun selainnya ikhwanillah, maka makna yang banyak digunakan adalah ini taklil. Misalnya qad
yanjah al-kasul. Qad yanjahul kasul. Ini sedikit saja. Sedikit orang-orang yang malas itu berhasil. Ya ada orang yang malas berhasil, ya kebetulan nasibnya muncul, tapi sedikit. Baik, maka digunakan kata qad di sini. Qad yanjahul kasul. Ya terkadang atau sedikit saja orang-orang yang pemalas itu berhasil. Ya kebanyakannya, mayoritasnya yang malas itu ya tidak berhasil. Tapi ada kadang yang malas itu yang berhasil. Berarti qad di sini memiliki makna apa? Memiliki makna taqlil. Diperhatikan. Memiliki makna at-taqlil. Jadi kita ambil dua makna dari qad. Ya. Bila masuk fi'il mudhari, fi'il madhi ikhwanillah ini makna utamanya adalah at-tahqiq. Adapun apabila masuk fi'il mudhari, makna utamanya menunjukkan at-taqlil. Tapi dia juga bisa menunjukkan makna at-tahqiq sebagaimana ketika masuk pada fi'il madhi. Nah, kapan saja ada qad, ya, kita dapati qad, maka berarti kita langsung bisa menghukumi setelah qad ini adalah fi'il, ya. Ini adalah fi'il. Kenapa? Karena qad bisa masuk padanya. Qad tidak akan bisa masuk pada isim, misalnya qad Muhammad. Ini nggak bisa. Ya. Mesti setelah qad itu adalah fi'il. Tanda yang kedua, wasin wasaufa. Baik. Kedua dan ketiga. Tanda kedua sin, tanda ketiga saufa. Digabungkan ikhwanillah karena kedua huruf ini memiliki fungsi yang sama. Ya. Kita baca wahuma harfas niqbalin yakhtassani bil fi'lil mudhari'. Kedua-duanya adalah huruf yang menunjukkan makna istiqbal, menunjukkan makna yang akan datang. Bahwasanya kejadian yang ditunjukkan oleh fi'il itu akan terjadi di zaman mustaqbal, zaman setelah waktu pembicaraan. Baik, sehingga ketika berbicara fi'il tersebut belum dilakukan. Ini makna sin dan saufa yang dikatakan sebagai harfus istiqbalin. Ya, sin dan saufa dua huruf, kedua-duanya namanya harfus istiqbalin, harful istiqbal. Dan sin serta saufa tersebut ikhwanillah ini huruf yang khusus masuk pada fi'il mudhari'. Berbeda dengan qad. Kalau qad tadi bisa masuk pada fi'il apa saja, Ahmad? Bisa masuk pada fi'il madhi dan mudhari'. Adapun sin serta saufa ini khusus masuk pada fi'il apa, Sufyan? Fi'il mudhari' saja. Baik. Contohnya, nahwu qaulihi ta'ala sa'astaghfir. Sa'astaghfir, aku akan beristighfar. Ya, adanya sin ini menunjukkan bahwasanya kata astaghfir ini adalah apa, Bro? Ketika kita dapat isim di sini yang merupakan huruf istiqbal, menunjukkan bahwasanya kata setelahnya ini adalah fi'il. Baik, adalah fi'il. Dan mesti kita katakan fi'il setelahnya ini kategori fi'il apa? Fi'il mudhari'. Baik, karena sin khusus masuk pada fi'il mudhari' dan memiliki makna menunjukkan kejadian itu akan, ya, pada waktu yang akan datang, waktu mustaqbal. Tidak bisa menunjukkan makna hal.
Karena telah kita ketahui bahwasanya zaman atau waktu yang ditunjukkan oleh fi'il mudhari' ada dua, yaitu zaman apa? Abu Mujahid? Fi'il mudhari' menunjukkan dua waktu, yaitu hal dan istiqbal. Ada kemungkinan hal, ada kemungkinan istiqbal. Namun ketika telah masuk sin padanya, maka tidak ada kemungkinan apa? Menunjukkan makna hal. Mesti makna yang ditunjukkan adalah istiqbal. Paham? Diikuti, jangan ngantuk. Ya, yang ngantuk bangun. Baik. Wa qawlihi saufa astaghfir. Contoh kedua, saufa astaghfir. Di sini masuk saufa pada suatu kata, menunjukkan kata astaghfir ini adalah apa sama? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Mesti, karena sin dan saufa hanya khusus masuk pada fi'il mudhari'. Tidak akan mungkin masuk pada fi'il madhi atau fi'il amr. Baik. Nah, sin dan saufa disebut huruf apa ini, Abu Ja'far? Hah? Antum bersama saya? Hah? Apa? Huruf istiqbal. Baik. Sin dan saufa disebut huruf istiqbal. Dia masuk pada fi'il apa? Furqan. Hah? Sin dan saufa hanya masuk pada fi'il mudhari' saja, ya. Diperhatikan makanya. Baik. Ingat-ingat, ini sudah lambat sekali, ini bukan metode saya sebenarnya ini. Ya, sudah terlambatkan sekali ini cara menerangkannya. Jadi diperhatikan. Baik. Sinyalnya pun dinaikkan. Ya. Sin dan saufa. Nah, sekarang tambahan ikhwanillah. Kedua-duanya menunjukkan makna istiqbal, yaitu waktu yang akan datang. Lalu bedanya apa, ikhwanillah? Dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab ada kaidah umum, yaitu tambahan huruf memiliki tambahan makna. Pada sin dan saufa yang hurufnya lebih banyak mana? Jelas saufa. Ya, sehingga tandanya pada saufa ini memiliki tambahan makna. Ya. Jadi ketika digabungkan ada suatu kata dengan sin, sa'astaghfir, kemudian saufa astaghfir, menunjukkan bahwasanya yang saufa ini waktunya lebih jauh. Waktunya lebih jauh. Baik. Jadi waktu yang akan datang tapi lebih jauh lagi daripada sekedar menggunakan sin. Ini maknanya perbedaan antara sin dan saufa. Kalau saufa dari sisi istiqbalnya, ya, penunjukan makna yang akan datang ini lebih jauh. Misalnya sa'astaghfir atau ya sa'uraji'. Ya, sa'uraji'u darsa insyaallah. Aku akan merajaah pelajaran insyaallah. Kalau pakai sin mungkin ya nanti 1 jam lagi. Ketika dia menggunakan saufa, uraji'u dars, besok-besok. Baik. Ya, makanya jangan pakai saufa. Oleh karena itulah di antara yang disebutkan oleh para ulama, ya, seputar adab penuntut ilmu ikhwanillah, ya, seputar adab penuntut ilmu, di antara penghalang-penghalang ya penuntut ilmu adalah yang disebut dengan tasmif. Ya, tasmif. Dari kata saufa, dikit-dikit nanti, ya.
nanti dia tunda-tunda, mau menghafal nanti, mau murajaah nanti, atau besok-besok. Ini namanya taswif. Ini juga bukan sekedar penuntut ilmu saja sebenarnya. Semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di antara penyakit yang disebarkan oleh syaitan adalah penyakit at-taswif, menunda-nunda pekerjaan. Dia bisa berzikir saat ini, tapi kemudian syaitan nanti saja. Bisa membaca Al-Quran saat ini, tapi syaitan membujuknya untuk nanti saja. Kamu ya butuh istirahat dan seterusnya. Tayyib, ini taswif dari kata saufa, ya. Jadi mengakhir-akhirkan, ya. Jadi nanti dan nanti. Ini jangan, ya. Ini faedah di luar pelajaran, yaitu seorang penuntut ilmu betul-betul menjauhi ya at-taswif ini. Ya, jangan menggunakan taswif pada dirinya. Ya, dia tunda-tunda pekerjaan yang bisa dia kerjakan saat itu. Demikian pula pelajaran, pas pelajaran kita konsentrasi pelajaran, jangan nanti saja. Nanti saya bisa murajaah sendiri, tidak. Baik. Tanda yang keempat, yang terakhir disebutkan di sini, wa ta'u ta'nits sakinah, dan ta' ta'nits as-sakinah. Apa itu ta' ta'nits as-sakinah? Disebutkan di sini, wa hiya harfun yadullu ala anna ma usnida ilaihi al-fi'lu mu'annats. Yaitu huruf yang menunjukkan bahwa kata yang disandarkan kepadanya itu ma usnida ilaihi al-fi'lu mu'annats, yaitu kata atau huruf yang menunjukkan bahwasanya kata yang fi'il itu disandarkan kepadanya adalah mu'annats. Maknanya bagaimana? Dengan contoh agar mudah. Ya, ini ta'nis as-sakinah. Dia huruf. Berarti ini pengetahuan satu. Ta'nis as-sakinah itu huruf. Huruf fungsinya apa? Untuk menunjukkan bahwasanya yang fi'il disandarkan kepadanya itu adalah mu'annats. Ya, ta'nis as-sakinah. Misalnya Dhahabat Hindun. Yang disebut dengan ta'nis as-sakinah adalah tak pada akhir kata dhahabat. Ya, dhahabat. Nah, tak ini ikhwanifilah huruf. Huruf yang menunjukkan bahwasanya isim atau kata yang disandarkan kepada fi'il ini adalah mu'annats. Baik, yaitu hindun. Dalam contoh ini adalah hindun. Hindun yang disandarkan kepada fi'il yaitu apa? Apa? Dhahaba, fi'il dhahaba. Baik. Jadi kalau untuk lebih mudahnya, ta'nis as-sakinah adalah tak yang menunjukkan bahwasanya pelaku pekerjaan itu adalah wanita, ya, adalah mu'annats. Ini sementara seperti itu saja. Tayyib, dhahabat hindun. Tayyib. Ini ta'nis sakinah, tak yang menunjukkan makna perempuan pada fi'il. Nah, itu seperti itu. Paham? Kalau dhahaba menunjukkan mudzakkar, yaitu untuk laki-laki, dhahaba zaidun. Tapi kalau yang pergi ini perempuan, maka harus ditambahkan ta'nis as-sakinah. Nah, kapan saja ikhwanillah kita dapati suatu kata kemasukan ta'nis as-sakinah. As-sakinah maknanya yang disukun. Jadi dia senantiasa dalam keadaan sukun, tidak bisa dia berharokat, kecuali apabila ada kejadian tertentu. Misalnya terjadi pertemuan dua sukun, yang insya Allah itu pelajaran yang lain. Sekarang asal dari ta'nis as-sakinah ya dalam keadaan sukun. Lain dhahabat, ya, kharajat, yang menunjukkan
apa? Makna perempuan. Baik. Nah, tak ta'nis sakinah ini hanya masuk pada fi'il, tidak bisa masuk pada isim. Enggak ada ya apa? Hindunat ya, enggak bisa. Baik. Mesti masuk pada fi'il sehingga merupakan tanda bagi fi'il. Wa hiya mukhtassatun bil fi'lil madhi wa tattasilu bi akhirih. Ini diperhatikan bahwasanya tak ta'nis as-sakinah ini akhwanillah khusus pada fi'il, yaitu fi'il apa? Fi'il madhi saja. Jadi tak ta'nis as-sakinah ini khusus pada fi'il madhi. Berarti tidak akan mungkin masuk pada fi'il mudhari'. Wa tattasilu bi akhirih, dan dia bersambung dengan fi'il madhi di akhirnya. Kalau kita dapati tak padanya di depan misalnya, tadhabu, ini bukan tak ta'nis sakinah namanya. Baik, karena tak ta'nis sakinah mesti di akhir suatu fi'il madhi. Nahwu qawlihi ta'ala qalat namlatun. Qalat namlatun. Qalat namlatun. Telah berkata namlah. Apa namlah? Semut. Ya, semut. Semut di sini dihukumi muannats ikhwanillah dengan adanya tak ya, tak marbutah yang menunjukkan muannats. Baik. Yang menjadi inti ya pendalilan di sini adalah pada kata qalat ada kemasukan tak ta'nis as-sakinah, menunjukkan bahwasanya kata yang dimasukinya adalah fi'il. Dan jelas qalat adalah fi'il madhi. Baik. Dan contoh tadi zahabat Hindun, kharajat Khadijatu, dan seterusnya dari contoh-contoh di mana tak ta'nis masuk pada fi'il madhi. Ini keempat tanda fi'il mudah ikhwanillah. Keempat tanda fi'il. Sekarang kesimpulannya, wa hasilu ma dzakarahu min alamatil fi'li arba'. Dan hasil atau kesimpulan dari apa-apa yang disebutkan tentang alamat-alamat fi'il itu ada 4. Tayyib. Wahidatun mushtarikatun bainal madhi wal mudhari' wa hiya qad. Satu tanda, tayyib, satu tanda dia mushtarikah, bergabung penggunaannya antara fi'il madhi dan fi'il mudhari' yaitu qad. Ya. Kesimpulan pertama ini bahwasanya qad ikhwanillah bisa masuk pada fi'il madhi dan mudhari'. Ini mudahnya. Wasnatani takhtassani bil mudhari', dan 2 huruf ini khusus untuk fi'il mudhari', wa huma as-sin wa sawfa. Jadi kesimpulan kedua bahwasanya sin dan saufa ini alamat yang khusus masuk pada fi'il mudhari'. Wa wahidatun mukhtassatun bil madhi wa hiya ta'ut ta'nitsis sakinah, dan satu tanda khusus masuk pada fi'il madhi yaitu apa? Tak ta'nits as-sakinah. Baik. Jadi hasil ma dzakarahu min alamatil fi'li arba', kesimpulan dari apa-apa yang musannif menyebutkannya tentang tanda-tanda fi'il yang 4 ini ada 3 kesimpulan tadi.
Tayyib, pembagiannya berdasarkan masuknya alamat-alamat tadi kepada suatu fi'il. Fi'il madhi, berarti dari keempat tanda tersebut bisa dimasuki tanda apa saja. Fi'il madhi. Sekarang kita balik. Qad dan tak taknis. Ya, qad dan tak taknis. Adapun fi'il mudhari' bisa dimasuki apa? Sin dan saufa serta qad. Baik. Sekarang kalau yang hanya masuk pada fi'il madhi saja, apa Sufyan? Tanda yang hanya masuk pada fi'il madhi saja apa? Apa? Yang hanya masuk pada fi'il madhi. Apa? Tak taklid, ya, tak taklid as-sakinah. Yang hanya masuk pada fi'il mudhari' apa Abdurrahman? Sin dan saufa. Baik. Yang bisa masuk pada madhi dan mudhari' apa Burqan? Qad. Itu saja, ya, mudah. Tayyib. Ini 4 tanda, ingat-ingat ya, yang mudah. Ada pembahasan yang lain, insyaallah kita tambahkan sambil jalan. Ya, alamat fi'il ada 4, ingat-ingat. Maknanya yang disebutkan tadi, qad memiliki makna apa ketika masuk kepada fi'il madhi dan mudhari'. Kemudian saufa masuknya kemana? Tayyib, dari keempat tanda tadi yang letaknya di akhir apa? Apa Ja'far? Tanda yang letaknya di akhir dari keempat tanda tadi, yaitu tak taknits as-sakinah. Ya jelas letaknya di akhir. Sedangkan qad, sin dan saufa letaknya di depan. Baik. Barakallahu fiikum.